Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Ya halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-6 chapter ke-12. Di chapter ini bakal dibahas tentang kerusakan yang terjadi pada frame gear Baron Knight. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Beberapa hari telah berlalu setelah Toya berhasil mengalahkan monster Bahamut. Hari ini akhirnya Toya memutuskan untuk pergi ke Babylon Hangar untuk melihat perkembangan dari pembuatan frame gear. Tetapi saat Toya sampai di sana, dia pun lalu melihat Monica dan juga Rosetta yang terlihat sangat kebingungan. Lalu Toya langsung bertanya kepada mereka berdua, apakah ada sesuatu yang telah terjadi? Dan Rosetta bilang kepada Toya bahwa mereka sebenarnya telah menemukan jika lengan dari frame gear Baron Knight telah rusak, dan saat ini mereka sedang berusaha untuk melakukan perbaikan. Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut, karena Toya tidak pernah menyangka jika ternyata frame gear Baron Knight bisa rusak dalam penggunaan pertamanya. Tetapi Rosetta lalu bilang kepada Toya. Rosetta bilang bahwa kerusakan yang terjadi pada frame gear Baron Knight bukan diakibatkan dari pertarungan Toya melawan Bahamut, tetapi kerusakan itu bisa terjadi karena kekuatan sihir milik Toya yang terlalu besar. Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kecewa, dan Toya bilang kepada mereka berdua bahwa itu artinya dia tidak bisa menggunakan semua kekuatannya saat dia sedang menggunakan frame gear Baron Knight ataupun frame gear Cavalier. Tetapi Monica lalu bilang kepada Toya. Monica bilang bahwa frame gear Baron Knight dan juga frame gear Cavalier, mereka berdua adalah frame gear yang dibuat dengan mencontoh model lama, sehingga kualitasnya sangat kurang. Tetapi dia dan juga Rosetta bisa membuat frame gear yang lebih kuat lagi dan bisa digunakan oleh Toya, asalkan mereka memiliki blueprint dari frame gear model baru. Karena dengan blueprint itu, mereka bisa membuat frame gear khusus untuk Toya. Bahkan frame gear model baru bisa disesuaikan dengan jenis pilotnya. Dan juga frame gear model baru memiliki berbagai jenis fitur unggulan yang sangat lengkap. Dan bahkan penggunaannya saja tidak membutuhkan bahan bakar yang berupa cairan ether. Karena frame gear model baru hanya murni memanfaatkan sihir dari sang pilot untuk bisa bergerak. Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat tertarik. Lalu Toya bertanya kepada mereka berdua, di manakah dia bisa mendapatkan blueprint itu? Dan Rosetta dengan tegas lalu menjawab. Rosetta bilang bahwa blueprint itu saat ini disimpan di Babylon Gudang. Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sedikit agak khawatir, karena dia tahu jika penjaga dari Babylon Gudang adalah orang yang sangat ceroboh. Bahkan jatuhnya beberapa artefak dari Babylon Gudang telah menciptakan banyak bencana terhadap dua negara. Dan Toya sangat berharap jika blueprint itu masih tetap utuh dan aman di Babylon Gudang dan belum terjatuh ke suatu tempat. Lalu Monica bilang kepada Toya bahwa untuk saat ini, sebelum mereka bisa mendapatkan frame gear model baru, maka Toya harus menahan dirinya untuk tidak menggunakan sihir yang besar di dalam frame gear. Karena jika Toya melakukan hal itu, maka dapat dipastikan jika frame gear yang digunakan oleh Toya pasti akan rusak. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mendapatkan sebuah ide. Lalu Toya bertanya kepada mereka berdua, apakah mereka bisa menggunakan material bekas dari frame gear yang sudah rusak dan dibuat menjadi frame gear yang baru. Tetapi hal ini langsung ditentang oleh Rosetta dan juga Monica. Mereka bilang kepada Toya bahwa proses itu dapat menghapus semua histori pertarungan yang pernah dialami oleh frame gear itu. Bahkan semua pengetahuan dan juga setting yang telah dilakukan sebelumnya akan menghilang. Tetapi di sini Toya tidak mau menyerah.
dan Toya lalu bilang kepada mereka bahwa jika hal itu adalah masalahnya, apakah mereka bisa memindahkan histori pertarungan dari frame gear rusak menuju ke frame gear yang baru, agar frame gear yang rusak bisa dibongkar dan dijadikan bahan material untuk dibuat frame gear yang baru. Tetapi hal ini masih ditentang oleh Rosetta dan juga Monica. Mereka bilang kepada Toya bahwa hal itu adalah hal yang sangat melelahkan. Karena hanya mengganti satu bagian saja dari frame gear, mereka harus menyusun ulang sirkuit dan mengulangi semua pengaturan. Dan hal ini akan membuat mereka sangat kelelahan. Bahkan mereka yang seorang robot ginoid bisa rusak karena hal ini. Lalu Rosetta dan juga Monica langsung menatap Toya dengan tatapan dingin. Seolah-olah mereka berdua sedang menatap seorang bos yang sangat kejam. Dan Toya pun akhirnya harus menyerah dengan ide itu. Dan dia pun langsung memutuskan untuk segera pergi dan melarikan diri, agar Rosetta dan juga Monica tidak marah kepadanya. Setelah Toya pergi dari Babylon Hangar, Toya pun langsung berjalan-jalan di lahan pertanian yang ada di kerajaan Brunhild. Dan di sana Toya lalu bertemu dengan seorang gadis yang berasal dari ras Alraune. Dan gadis itu ternyata adalah salah satu dari kesatria kerajaan Brunhild, dan namanya adalah Laxi. Lalu Toya bertanya kepada Laxi, apa yang sedang dia lakukan di sini? Dan Laxi pun lalu menjawab. Laxi bilang bahwa dia saat ini sedang melakukan patroli dan sedang memeriksa tempat ini. Lalu Laxi bertanya kepada Toya, apa yang dilakukan tuannya di tempat ini? Dan Toya pun lalu menjawab bahwa dia datang untuk berjalan-jalan. Sedikit informasi, ras Alraune adalah ras yang memiliki penampilan seperti tanaman. Sehingga menurut Toya, mereka ini memiliki kemampuan pertanian yang sangat baik. Lalu Toya bertanya kepada Laxi, apakah Laxi betah tinggal di kerajaannya? Dan Laxi pun lalu bilang kepada Toya bahwa dia saat ini sangat senang karena setiap orang baik kepadanya, walaupun ada beberapa petualang takut melihatnya. Tetapi dia tidak terlalu peduli dengan hal itu. Lalu Toya bertanya kepada Laxi, apa benar jika Laxi itu berasal dari negara iblis? Dan Laxi pun lalu memberitahu Toya. Laxi bilang kepada Toya bahwa memang benar dia berasal dari wilayah iblis, dan dia berasal dari negara iblis yang bernama negara iblis Senoah. Dan negara itu memiliki lingkungan yang sangat keras. Dan negara Senoah, semua penduduknya adalah seorang iblis ataupun manusia iblis, dan mereka semua tidak pernah berhubungan dengan para manusia. Bahkan mereka tidak tertarik membuat hubungan dengan para manusia. Dan pemimpin dari negara itu disebut dengan sebuah sebutan, yaitu Lord. Sedangkan 4 bawahannya disebut dengan 4 jenderal utama. Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat tertarik. Dan dia pun berpikir bahwa seharusnya manusia dan juga para iblis tidak perlu saling bermusuhan satu sama lain. Bahkan menurutnya, jika mereka bisa saling berkomunikasi dengan baik, maka mereka akan bisa menjadi teman yang baik. Dan setelah Toya puas mengobrol dengan Laxi, dia pun langsung pergi meninggalkan Laxi dan langsung menuju ke ibu kota kerajaan Brunhild. Dan setelah dia sampai di sana, Toya pun lalu bertemu dengan seorang dari ras lain. Dan orang itu berasal dari ras Ogre yang memiliki tubuh yang sangat besar dan juga kekar. Dan namanya adalah Samsa. Lalu di sini, Toya diberitahu oleh Naito jika Samsa itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan dia telah menjadi pekerja konstruksi yang sangat dibutuhkan. Tetapi sayangnya, Samsa tidak memiliki kemampuan untuk bertarung, dan dia tidak cocok untuk menjadi seorang prajurit. Lalu Toya bilang kepada Samsa bahwa Samsa harus bekerja dengan sangat baik. Dan sebagai tanda terima kasihnya untuk hari ini, Toya pun langsung memberikan 2 buah daging ukuran besar kepada Samsa. Dan hal itu membuatnya sangat senang. Dan setelah itu, Toya pun memutuskan untuk segera pulang ke kastil kerajaan Brunhild. Tetapi, di dalam perjalanannya itu, Toya lalu melihat banyak anak-anak yang sedang bermain. Dan Toya pun akhirnya memutuskan untuk memberikan mereka sebuah mainan baru. Dan mainan itu adalah layang-layang. Dan saat Toya mulai mengajari mereka bermain layang-layang, mereka pun menjadi sangat kagum. Karena mereka tidak menyangka jika layang-layang itu bisa terbang. Sedangkan Toya
Dia lalu beristirahat sejenak dan duduk di bawah pohon yang besar sambil bersantai. Tetapi tiba-tiba setelah itu, Toya mendengar jika namanya dipanggil oleh beberapa orang. Ternyata mereka itu adalah Yumina dan juga Lucia. Dan setelah mereka sampai di tempat Toya, mereka pun langsung memeluk Toya dari kedua sisi. Dan itu membuat Toya sangat malu. Dan perlu diketahui bahwa saat ini Yumina dan juga Lucia telah secara resmi diumumkan sebagai tunangan dari Toya. Sehingga mereka berdua tidak ragu-ragu lagi untuk memeluk Toya di depan umum. Walaupun sebenarnya hal ini membuat Toya merasa tidak nyaman. Dan tidak lama setelah itu, Toya pun lalu melihat ada beberapa karavan milik pedagang yang melalui jalan raya Brownhill dan mereka menuju ke kerajaan Belfast. Dan di sini Toya berpikir bahwa alangkah baiknya jika saja ada kereta di dunia ini, maka pengiriman barang akan lebih cepat. Dan Toya pun lalu tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Dan ide itu adalah untuk membuat kereta uap. Dan Toya yakin jika Rosetta bisa membuatnya. Tetapi setelah Toya berpikir kembali, dia pun akhirnya mulai menyadari jika terlalu cepat untuknya memperkenalkan kereta di dunia ini, karena ada faktor keselamatan juga. Dan Toya pun akhirnya memutuskan untuk menunda hal ini terlebih dahulu. Lalu setelah itu, tiba-tiba Toya mendapatkan panggilan telepati dari Kohaku. Dan Kohaku bilang kepada Toya bahwa Rosetta baru saja memberitahunya jika mereka telah kehabisan bahan material orichalcum untuk membuat frame gear. Bahkan stok dari Olba juga sudah habis. Toya yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang kepada Kohaku untuk menyampaikan pesannya kepada Rosetta dan juga Monica bahwa dia akan mengatasi masalah ini. Dan panggilan pun akhirnya selesai. Lalu Lucia memberitahu Toya bahwa material orichalcum adalah sebuah material yang sangat langka. Bahkan kelangkaannya melebihi material mithril. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mendapatkan suatu pencerahan. Jika material mithril bisa didapatkan dari golem mithril, maka orichalcum juga seharusnya bisa didapatkan dari golem orichalcum. Lalu Toya dengan cepat langsung menggunakan smartphone miliknya untuk melakukan pencarian untuk menemukan golem orichalcum. Dan tidak lama setelah itu, ternyata benar saja ada beberapa golem orichalcum yang berhasil ditemukan oleh Toya. Tetapi sayangnya golem orichalcum hanya ditemukan di wilayah yang belum terjamah oleh para manusia. Bahkan Lucia dan juga Yumina yang melihat hal itu, mereka sangat terkejut. Karena mereka selama ini tidak tahu jika golem orichalcum ada di dunia ini. Dan Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi semakin yakin jika golem orichalcum itu pasti berada di sebuah tempat yang belum terjamah oleh manusia. Karena Lucia dan juga Yumina tidak mengetahui tentang hal ini. Dan Toya pun akhirnya memutuskan bahwa dia akan mulai memburu mereka untuk mendapatkan material orichalcum. Tetapi di sini Toya bilang kepada Lucia dan juga Yumina bahwa dia akan pergi sendirian. Karena hal ini akan sangat berbahaya jika dia membawa Yumina dan juga Lucia. Dan setelah Toya mengantarkan Lucia dan juga Yumina kembali ke kastil, Toya pun langsung pergi ke negara Isen terlebih dahulu. Karena Isen adalah wilayah yang paling dekat dengan wilayah yang belum terjamah itu. Dan dengan ini, perburuan golem orichalcum akhirnya dimulai. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.